wabarakatuh. Halo sahabat Altuber, selamat datang di Ali Ar-Rahman YouTube channel, inspiratif dan edukatif. Video kali ini akan menayangkan bagaimana cara menggambar seekor binatang dari nama binatang tersebut. Bagaimanakah cara dan hasil gambarnya, dan apakah informasi fakta unik dan menarik dari hewan tersebut? Tonton terus dan simak video ini sampai selesai. Dan selanjutnya silakan untuk Anda like dan subscribe video ini, serta bagikan ke media sosial lainnya, agar teman-teman Anda juga tahu apa yang Anda tahu. Tidak ada balasan untuk sebuah kebaikan selain dengan kebaikan pula. Terima kasih dan selamat menonton. Halo sahabat Altuber, jumpa kembali bersama Ali Ar-Rahman YouTube channel, inspiratif dan edukatif. Video kali ini akan menayangkan bagaimana cara menggambar seekor binatang dari nama binatang tersebut. Dan juga mari kita simak bersama informasi fakta unik dan menarik mengenai hewan tersebut. Sahabat Altuber, tahukah kita bahwasanya macan kumbang adalah macan tutul hitam? Meskipun mempunyai bulu yang berbeda yakni hitam, orang seringkali menganggap macan kumbang sebagai spesies macan yang berbeda. Namun nyatanya macan kumbang merupakan satu spesies dan hanya merupakan varian dari macan tutul, atau dengan nama ilmiah Panthera pardus. Macan kumbang sering ditemui sebagai varian dari macan tutul Jawa, Panthera pardus meras. Macan kumbang atau sering juga disebut sebagai macan hitam juga sering dijumpai sebagai varian dari subspesies macan tutul India atau Panthera pardus fusca. Ciri dan perilaku macan kumbang. Sahabat Altuber, karena merupakan spesies yang sama dengan macan tutul, macan kumbang mempunyai ciri-ciri dan perilaku yang mirip dengan macan tutul. Hanya saja bulu macan kumbang tampak berwarna hitam seluruhnya. Bulu macan kumbang yang berubah menjadi hitam tersebut disebabkan oleh pigmen melanistik sebagai bentuk adaptasi atas habitat hutan yang lebat dan gelap. Jika dicermati, warna pada macan kumbang tidaklah sepenuhnya hitam. Terdapat totol atau kembangan berbentuk bintik-bintik berwarna lebih gelap dibandingkan bulu dasarnya yang berwarna hitam mengkilat. Pola bintik-bintik gelap tersebut lebih mudah diamati saat di bawah cahaya terang. Macan kumbang Jawa atau Panthera pardus melas mempunyai ukuran tubuh berkisar antara 90 sampai 150 cm dengan tinggi 60 sampai 95 cm. Bobot badannya berkisar 40 sampai 60 kg. Dan sebagaimana jenis macan tutul lainnya, macan kumbang merupakan hewan nokturnal atau beraktivitas di malam hari, pandai memanjat dan juga pandai berenang. Macan kumbang pun seekor binatang karnivora yang memangsa buruannya seperti kijang, monyet ekor panjang, babi hutan, kancil, dan owa Jawa, landak Jawa, surili, dan lutung hitam. Hidup secara soliter dengan ruang gerak atau teritorial antara 5 sampai 25 km persegi, serta dapat bertahan hidup hingga usia 23 tahun. Persebaran, populasi, dan konservasi. Macan kumbang Jawa atau Panthera pardus melas sebagai varian dari macan tutul Jawa yang merupakan subspesies macan tutul yang hanya dapat ditemukan di Pulau Jawa. Selain sering ditemui pada macan tutul Jawa, varian macan kumbang juga sering didapati pada macan tutul India atau Panthera pardus fusca. Saat ini macan kumbang bertahan di beberapa wilayah yang berbeda seperti di Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dan Taman Nasional Gunung Gede Jawa Barat, serta di Taman Nasional Meru Betiri, Baluruan,
dan Alas Purwo, Jawa Timur. Jumlah populasinya termasuk macan tutul Jawa berbulu coklat diperkirakan berkisar antara 250 sampai 500 ekor. Lantaran jumlah populasi yang semakin menurun dan habitat yang semakin sempit akibat kerusakan hutan dan alih fungsi hutan, maka di Indonesia macan kumbang sebagai varian macan tutul pun termasuk satwa yang dilindungi dari kepunahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan PP Nomor 7 Tahun 1999. Sahabat Altuber, ada alasan mengapa harimau merupakan simbol umum dari kekuasaan dan perlindungan dalam berbagai budaya Asia. Mereka adalah makhluk yang menarik dan karismatik yang bersifat individualis namun juga ganas. Meski mungkin sudah banyak yang sahabat Altuber ketahui tentang kucing besar yang gagah ini, tetapi selalu ada lebih banyak untuk mempelajari si kucing besar ini. Yang pertama, harimau cukup tua, setidaknya dalam skala manusia. Sahabat Altuber, nenek moyang harimau tertua yang diketahui harimau Longdan atau Panthera zdanseski berasal dari sekitar 2,15 juta hingga 2,55 juta tahun. Menurut para peneliti, sisa-sisa harimau yang ditemukan di Provinsi Gansu, Cina secara morfologis sangat mirip dengan harimau yang masih ada, meskipun dengan beberapa perbedaan dalam ukuran kepala dan gigi. Kemungkinan kemudian bahwa harimau Longdan terletak relatif jauh di silsilah keluarga dari spesies harimau yang masih ada sampai sekarang. Yang kedua, macan mampu bertahan dalam berbagai kondisi. Sahabat Altuber, harimau toleran terhadap berbagai kondisi lingkungan, dari hutan hujan hingga pegunungan. Mereka dapat hidup dalam suhu mulai dari minus 35 derajat Celcius hingga 48 Celcius. Mereka dapat beradaptasi dengan curah hujan tahunan serendah 600 mm hingga setinggi 8000 mm. Yang ketiga, kulit harimau juga bergaris-garis. Sahabat Altuber, ya, kulit harimau masih akan menunjukkan pola garis-garis jika bulunya dicukur. Macan tutul salju dengan bintik-bintiknya juga sama. Hewan belang lainnya tidak menunjukkan pewarnaan seperti ini di kulit mereka. Kulit zebra misalnya berwarna hitam di bawah bulu hitam dan putih bergaris mereka. Yang keempat, bulu harimau itu unik. Sahabat Altuber, selain terlihat pada kulit mereka, garis-garis harimau masing-masing adalah unik dan berbeda satu sama lain. Sebagai hasilnya, mengidentifikasi dan melacak harimau untuk tujuan konservasi dapat dilakukan melalui inspeksi visual. Terlepas dari keunikan mereka, garis-garis tersebut semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memecah bayangan harimau dan mempersulit calon mangsa untuk menemukan mereka sebelum mereka menerkam. 5. Harimau adalah pemburu soliter. Tidak seperti singa yang bekerja bersama dan hidup dalam kebanggaan, harimau memelihara diri mereka sendiri dan berburu sendirian di malam hari. Penglihatan mereka di malam hari adalah sekitar 6 kali lebih baik dari kita. Dan dengan kaki belakangnya lebih panjang dari kaki depan mereka, mereka mampu melompat hampir 10 meter. Terlebih lagi dengan kecepatan lari tertinggi 40 mph, 60 kpj. Harimau akan menjadi pemburu terbaik meski hanya 1 dari 10 perburuan harimau yang berhasil. Yang keenam, harimau tidak menghindari air. Sahabat Altuber, sebagian besar kucing terkenal karena keengganan mereka terhadap air. Namun tidak demikian halnya dengan harimau.
Mungkin karena kemampuan beradaptasi dengan lingkungan, harimau akan berenang dan bermain di air, bahkan duduk di dalamnya untuk mendinginkan diri selama hari yang panas. Yang ketujuh, subspesies harimau. Sahabat Altuber, harimau yang berkeliaran di bumi adalah harimau Sumatera, harimau Siberia, harimau Bengal, harimau Indochina, harimau Cina Selatan, dan harimau Melayu. Harimau Kaspia, Jawa, dan Bali dianggap punah di alam liar. Secara ilmiah, hanya ada 2 subspesies, Panthera tigris yang terdiri dari populasi Bengal, Malaya, Indochines, Cina Selatan, Siberia, dan Kaspia, dan Panthera tigris sondaica yang dimiliki oleh harimau Jawa, Bali, dan harimau Sumatera. 8. Raungan harimau 25 kali lebih keras daripada mesin pemotong rumput, yakni dapat mencapai hingga 114 desibel. Untuk manusia dan hewan lain, pita suara berbentuk segitiga di mana mereka memasuki jalan napas. Harimau dan singa memiliki lipatan vokal persegi berkat lemak di dalam ligamen lipatan vokal. Bentuk persegi memungkinkan kucing besar ini meraung lebih keras dengan tekanan paru yang lebih sedikit. Sahabat Altuber, itulah beberapa informasi dan fakta unik serta menarik mengenai hewan macan kumbang. Semoga informasi ini dapat menjadi bahan ilmu pengetahuan dan sumber inspirasi dan juga edukasi bagi kita semua. Jika Anda suka, silakan untuk Anda like dan subscribe video ini serta bagikan ke media sosial lainnya agar teman-teman Anda juga tahu apa yang Anda tahu. Tidak ada balasan untuk sebuah kebaikan selain dengan kebaikan pula. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.